Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis SWOT kami. Saya Ahmad Zarkasi Marijan dan berikut teman-teman saya. Saya Dini Sosdesya. Saya Bemi Zolandari. Saya Azdian Yonan Sori. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, di sini sebelum kita melanjutkan ke materi-materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategi atau MAS. MAS merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. MAS berfokus pada bagian organisasi, beradaptasi pada perubahan lingkungan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Kemudian di sini tujuan manajemen strategi, yang pertama menentukan arah dan tujuan organisasi secara jelas, yang kedua mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien. Kemudian di sini yang ketiga meningkatkan daya saing organisasi dalam industri, kemudian mengantisipasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Yang terakhir yang kelima memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Kemudian di sini ada proses dalam manajemen strategi. Yang pertama, di sini kita akan menganalisis lingkungan. Kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, mengimplementasi strategi. Yang keempat itu mengevaluasi dan pengendalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, di mana kita bisa sama-sama lihat di sini materi yang akan saya jelaskan mengenai analisis lingkungan IFAS dan EFAS menggunakan metode SWOT untuk Universitas Biru Muda atau UBM. Namun sebelum itu, kita tentunya harus tahu UBM atau Universitas Biru Muda ini seperti apa. Jadi di sini Universitas Biru Muda adalah institusi pendidikan tinggi yang berstandar tinggi dengan skala internasional. Universitas ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas melalui tenaga pengajar unggulan, kurikulum berbasis riset, serta fasilitas modern yang menunjang proses belajar mengajar dengan fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan pembangunan sumber daya manusia. Universitas Biru Muda bertujuan mencetak lulusan yang kompetitif di tingkat nasional maupun global. Oke, kita langsung masuk aja ke analisis SWOT-nya. Yang pertama yaitu analisis strength atau kekuatan. Jadi setelah kita analisis kembali, di sini kita menemukan 5 kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Biru Muda. Yang pertama yaitu reputasi akademik yang tinggi. Yang kedua, kualitas dosen dan penelitian. Ketiga, fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Yang keempat, ada jaringan alumni yang luas dan juga berpengaruh. Dan yang kelima, ada kemitraan dengan institusi nasional maupun internasional. Selanjutnya ada analisis weakness. Selain kita juga memiliki kekuatan, kita juga tentunya memiliki kelemahan. Yang pertama ada tantangan dalam birokrasi, dalam administrasi dan akademik. Yang kedua, persaingan ketat dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, biaya pendidikan yang terlalu tinggi. Yang keempat, terlalu akademis dan kurangnya berorientasi praktis. Dan yang terakhir ada lokasi yang kurang strategis. Yang selanjutnya ada analisis opportunities atau analisis peluang yang kira-kira kita bisa manfaatkan agar lebih berkembangnya Universitas Biru Muda tersebut. Yang pertama ada dukungan pemerintah. Yang kedua, kolaborasi internasional. Tiga, kerjasama dengan industri dan pemerintah. Yang keempat ada perkembangan teknologi. Yang kelima ada tren pendidikan berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan yang terakhir ada analisis threat atau analisis ancaman. Jadi selain peluang, kita juga tentunya harus antisipasi ancaman-ancaman yang kira-kira bakal datang ke Universitas Biru Muda tersebut. Di sini kita udah ngambil ada 5. Yang pertama, persaingan kualitas pendidikan yang semakin tinggi. Yang kedua, perubahan aturan pemerintah. Ketiga, ada perkembangan teknologi. Keempat, ada ketergantungan pada dana pemerintah. Dan yang terakhir, resiko bencana alam dan isu sosial. Berikut adalah analisis dari SWOT dari Universitas Biru Muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, langsung saya akan melanjutkan dari materi selanjutnya, yaitu hasil dari penjelasan teman saya tadi. Kami di sini mendapatkan total skor dari kekuatan 98, terus bobotnya 0,5, terus ratingnya di sini 19,6, kemudian bobot keseluruhannya 1,9. Selanjutnya
Yang kedua ada total kelemahan yang kami dapatkan, yaitu total skornya 31, bobotnya 1, dan juga ratingnya 6,2, total keseluruhannya 0,6. Selanjutnya di sini ada peluangnya. Total skor yang kami dapat itu 92, bobotnya 1, ratingnya 18,4, kemudian rating seluruhannya 1,8. Selanjutnya di sini total skor dari ancaman kami mendapatkan 45, kemudian bobotnya 1. Selanjutnya total skornya itu 0,91. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Dari hasil analisis SWOT yang dijelaskan tadi, maka muncul matriks analisis SWOT sebagai berikut. Di mana bisa kita lihat Universitas Biru Muda ini berada di titik koordinat 2,5 dan 2,7. Yang berarti ini menunjukkan bahwa Universitas Biru Muda ini berada di kuadran 1. Yang menunjukkan bahwa dia ini progresif, atau Universitas Biru Muda ini bergerak secara maju dan mengalami peningkatan secara bertahap. Jadi secara keseluruhan Universitas Biru Muda ini memiliki potensi yang kuat, tetapi tetap menghadapi tantangan yang besar yang harus diatasi dengan strategi yang tepat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis strategi atau sasaran strategi hasil dari analisis SWOT yang sudah kami lakukan. Untuk SO kami mendapatkan beberapa poin, S3 dan O4, di mana strateginya adalah mengoptimalkan fasilitas dan infrastruktur kampus untuk menciptakan lingkungan belajar yang modern, nyaman, dan mendukung inovasi. Kemudian di sini ada perbandingannya itu S4 dengan O3. Penjelasannya sebagai berikut, di mana strategi yang kami tawarkan di sini adalah memanfaatkan jaringan alumni yang luas untuk memperkuat kemitraan dengan industri dan pemerintahan, membuka lebih banyak peluang riset, magang, dan karir bagi mahasiswa. Kemudian di sini S1 dan O1, di mana strategi yang kami tawarkan di sini yaitu mengoptimalkan reputasi akademik yang tinggi dengan dukungan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, penelitian berkualitas, dan kolaborasi strategis. Kemudian lanjut di sini terkait W dan O strategi. Kami di sini mendapatkan W3 dan O1, di mana strateginya yang ditawarkan adalah memanfaatkan dukungan pemerintah untuk menyediakan lebih banyak beasiswa guna meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan. Kemudian ada W5 dan O4, di mana strateginya di sini adalah memanfaatkan teknologi digital dan media online untuk meningkatkan promosi kampus, menjangkau lebih banyak calon mahasiswa, dan membangun citra universitas. Kemudian ada W4 dan O4, di mana strateginya di sini adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran melalui simulasi, e-learning, dan proyek digital untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa. Selanjutnya S dan T strategi, yaitu ada S3 dan T4, di mana strateginya adalah mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan mencari sumber dana alternatif, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur untuk keberlanjutan institusi. Kemudian selanjutnya ada S3 dan T5, di mana di sini meningkatkan ketahanan, di mana strateginya adalah meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam. Kemudian ada S1 dan T1, di mana strateginya adalah memperkuat keunggulan akademik untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing institusi. Kemudian strategi selanjutnya yaitu W dan T, yaitu W2 dan T1, di mana strategi yang kami tawarkan itu meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas kampus. Kemudian W3 dan T4, strateginya adalah meningkatkan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Dan terakhir ada W4 dan T3, strateginya adalah meningkatkan praktik dan keterampilan digital. Oke. Itu saja terkait dengan strategi analisis yang kami tawarkan
Universitas Biru Muda. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.